Pada musim 2015-2016, Lee Da-yong yang kembali setelah pemulihan cederanya berhasil comeback dengan cukup sukses. Di antara pemain cadangan lainnya, Lee Da-yong menjadi pemain pelapis yang memiliki dampak yang paling bagus ketika dimasukkan di saat pertandingan. Walaupun durasi bermainnya belum begitu banyak, namun ketika dimainkan dia bisa memberikan beberapa poin untuk tim melalui blocking maupun service ace. Receive-nya juga lumayan bagus, tosswork-nya dan wing toss-nya juga cepat dan bagus. Musim ini timnya Hyundai hanya berhasil finish di posisi kedua di regular season, namun di babak playoff Hyundai berhasil menjadi juara setelah mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-0. Sedangkan Lee Da-yong berhasil membawa pulang dua penghargaan, yaitu Best Dresser dan All-Star Game Ceremony. Pada musim 2016-2017, kesempatan bermain Lee Da-yong berkurang dibanding dengan musim sebelumnya. Pelatih Hyundai saat itu lebih fokus pada setter utama mereka, yaitu Yeom Hye-sun. Lee Da-yong akan dimasukkan hanya untuk meningkatkan ketinggian pemblokiran. Pada KOFO Cup 2016 melawan KGC bulan Oktober 2016, Hwang Yeonju mengalami kesulitan dalam mencetak poin. Serangannya seringkali berhasil diblokir atau keluar lapangan. Melihat hal tersebut, pelatih Yang Chul-ho melakukan hal yang tidak biasa. Dia memasukkan Lee Da-yong namun bukan sebagai setter, melainkan sebagai penyerang kanan. Namun Lee Da-yong tidak mendapatkan kesempatan menyerang dan mencetak poin. Setelah technical timeout pertama di set kedua, Lee Da-yong kembali dimainkan, namun kali ini dia bermain sebagai setter. Lee Da-yong menunjukkan permainan yang lebih baik dengan mencetak 4 poin melalui 3 dam dan 1 blocking. Pertandingan tersebut akhirnya berhasil dimenangkan Hyundai dengan skor 3-1. Pada pertandingan melawan Hankook Life Insurance pada tanggal 20 November 2016, pelatih Hyundai kembali memainkan Lee Da-yong sebagai penyerang kanan. Lee Da-yong menggantikan Hwang Yeonju yang saat itu tidak dalam performa terbaiknya. Karena Lee Da-yong adalah pemain kidal dan dia terbiasa menyerang saat masih di sekolah menengah, jadi pelatih Yang Chul-ho mencoba memecah kebuntuan dengan memasukkan Lee Da-yong sebagai penyerang kanan. Namun karena keterbatasan tinggi badan yang hanya 179 cm dan Lee Da-yong juga terlalu sadar akan bloker yang sudah menunggu, sehingga sering menciptakan situasi di mana sebagian besar serangannya diblokir atau keluar lapangan. Akibat dari keputusan pelatihnya yang memasukkan Lee Da-yong sebagai penyerang kanan itu, membuat Lee Da-yong yang sebelumnya menjalani pemulihan dari cedera punggung kronisnya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Musim ini Hyundai hanya berhasil finish di posisi keempat di klasemen Liga Voli Korea dan gagal melaju ke babak playoff. Pada musim 2017-2018, Yeom Hye-sun yang merupakan setter utama saat itu berstatus agen bebas atau FA dan akhirnya menandatangani kontrak dengan IBK Altos. Akibatnya Lee Da-yong menjadi satu-satunya setter yang tersisa di tim Hyundai. Walaupun ada Kim Da-in, rookie setter musim itu, namun Kim Da-in bergabung setelah ronde kedua di Liga Voli Korea pada draft rookie 2017. Sehingga hal tersebut membuat Lee Da-yong memiliki tanggung jawab yang besar karena dia sekarang menjadi setter utama dan satu-satunya setter di tim. Selain itu, Hyundai juga merekrut pelatih baru yaitu Lee Do-hee yang merupakan mantan setter timnas Korea. Hal tersebut membuat penggemar memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peningkatan kualitas permainan tim Hyundai pada musim tersebut. Di bawah asuhan pelatih Lee Do-hee yang terkenal sebagai komputer setter, Lee Da-yong belajar banyak hal. Mulai dari larangan melakukan undertoss yang mengarah pada serangan yang tidak stabil, sampai peningkatan kemampuan dalam melakukan backtoss dan jump toss yang dulunya masih banyak kekurangan. Lee Da-yong juga mulai menunjukkan distribusi lemparan yang merata untuk setiap pemain di lapangan. Dengan pensiunnya setter Kim Sani pada musim lalu, membuat Lee Da-yong menjadi setter tertinggi saat ini di Korea.
Selain kelebihannya dalam tinggi badan, Lee Da-yong juga mempunyai keunggulan dalam pemblokiran dan membantu garis pemblokiran bersama center dan pemain asing musim itu yaitu Elizabeth Campbell. Kemampuannya dalam pemblokiran tersebut juga membuatnya menjadi satu-satunya setter pada awal musim 2017-2018 yang masuk 10 besar dalam pemblokiran. Menjadi satu-satunya setter dalam tim saat itu membuat banyak penggemar khawatir dengan penurunan staminanya akibat intensitas pertandingan dan seringnya melakukan jump toss. Pelatih Lee Do-hee menyadari hal tersebut mengingatkan Lee Da-yong agar bisa menahan diri dan hanya melakukan jump toss jika diperlukan. Lee Suk-ja dan Kim San-hee, komentator pertandingan voli saat itu, yang juga merupakan mantan setter terbaik Korea, juga memberikan saran yang sama dengan pelatih Lee Do-hee. Bagaimanapun, permainan voli adalah permainan setter. Aliran permainan Hyundai ditentukan oleh kekuatan fisik dan mental Lee Da-yong. Pada musim pertamanya melatih Hyundai, pelatih Lee Do-hee belum bisa membawa Hyundai menjuarai Liga Voli Korea dan hanya mampu menempati peringkat 3 di akhir musim. Sedangkan Lee Da-yong memperoleh penghargaan pemain terbaik atau MVP putaran pertama, All-Star Game MVP, dan dia juga berhasil memperoleh penghargaan sebagai Best Seven Setter dan masuk dalam daftar Best Seven di akhir musim untuk pertama kalinya. Sangat berbeda dengan musim sebelumnya, pada musim 2018-2019, Lee Da-yong harus melalui musim yang sangat berat. Ini adalah musim terburuknya semenjak debut dan juga menjadi sejarah gelap bagi tim Hyundai. Toss yang tidak stabil yang membuat serangan sering diblokir dan akumulasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyerang belakang, serta belum bisanya pemain asing yaitu Maya menyesuaikan diri, membuat Hyundai mengawali musim dengan 11 kekalahan beruntun. Selain itu, lemparan yang tidak stabil juga mengakibatkan penurunan kekuatan serangan dari Hwang Yeon-ju dan Hwang Min-kyung. Penggemar yang kecewa bahkan mencemooh Lee Da-yong sebagai putri angkat Lee Do-hee, karena pelatih Lee Do-hee hanya melihat saja Lee Da-yong yang tampil buruk dan tidak menegurnya. Namun pada putaran keempat di bulan Januari, Maya sudah bisa menyesuaikan diri dengan pola permainan tim. Go Yu-min juga menunjukkan receive yang stabil, dan kualitas lemparan Lee Da-yong juga mulai membaik dan meningkat. Hal ini membuat Hyundai berhasil menghindari finish di posisi terakhir di akhir musim. Sedangkan Lee Da-yong berhasil membawa pulang penghargaan sebagai Best Seven Setter, dan ini adalah kedua kalinya dia masuk dalam line up Best Seven di akhir musim. Sebelum musim 2019-2020 dimulai, melalui pembinaan oleh pelatih tim nasional Stefano Lavarini, Lee Da-yong menunjukkan peningkatan keterampilan yang luar biasa. Mulai dari peningkatan kualitas toss yang signifikan, pemanfaatan center yang agresif, sampai kemampuannya dalam memanfaatkan penyerang lain semakin membaik. Pada pertandingan melawan IBK Altos tanggal 3 November, Lee Da-yong mengejutkan penggemar voli dengan mencetak spike walaupun menjadi setter. Pada pertandingan tersebut, Lee Da-yong mencetak 10 poin dan memecahkan rekor pribadinya untuk poin terbanyak dalam satu pertandingan. Selain itu, Lee Da-yong juga menjadi setter pertama yang berhasil mencetak poin sebanyak 2 digit pada Liga Voli Wanita Korea. Pada bulan Desember 2019, Hyundai memimpin klasemen sementara dengan 30 poin dari 11 kemenangan dan 3 kekalahan. Berkat hal tersebut, Lee Da-yong terpilih sebagai MVP putaran ketiga Liga Voli Wanita Korea. Penampilan Lee Da-yong yang sangat berbeda dan semakin bersinar membuat cemooh oleh penggemar musim lalu yang mengatakan dia adalah anak angkat Lee Do-hee terdengar seperti kebohongan. Di antara setter di Liga Korea saat itu, Lee Da-yong tampil all out dengan melakukan service, blocking, dan receive dengan baik, serta kualitas lemparannya dapat membuat spiker tampil lebih bersinar. Pada bulan Maret 2019, keadaan di Korea saat itu memburuk karena COVID-19. Pertandingan terpaksa dihentikan
Dan musim itu Liga Voli Korea berakhir lebih cepat tanpa diadakannya babak playoff. Hyundai yang memuncaki klasemen dinyatakan sebagai pemenang regular season 2019-2020. Sedangkan Lee Da-yong berhasil menjadi best seven setter untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Jika musim lalu adalah musim terburuknya, maka musim ini adalah musim terbaik Lee Da-yong semenjak debut. Dan musim berikutnya akan menjadi musim kehancuran karirnya di Liga Voli Korea. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Tunggu kelanjutan perjalanan karir Lee Da-yong pada video berikutnya. Terima kasih.